Selamat datang di podcast The Reds Indonesia episode ketiga. Gimana kabarnya teman-teman? Lemes banget aja. Kabarnya Semoga baik-baik aja ya. ya, baik dong. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa ya bahasan kita apalagi kalau nggak Liverpool kan ya. Jadi Iya kita kedatangan 3 orang narasumber. Yaitu siapa lagi kalau nggak admin tercinta kita di The Reds Indonesia. Yang pertama dari admin Twitter kesayangan kalian. Siapakah itu? Silahkan Bang. Yes, teman-teman semua, teman-teman pendengar, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman semuanya. Semoga di hari yang fitri ini teman-teman kembali menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Gua admin Twitter yang paling gila, yang paling tidak manusiawi kadang komentarnya. Oke, dilanjut. Langsung lanjut aja nih. Admin di balik layar jarang ngepost dulu, terus belakangan udah ngepost lagi nih si abang ini nih. Minal izin ya guys. Salah lu, gua kan dari dulu rajin ngepost. Gua nggak suka ngepost itu di pertengahan jalan admin dong. Baru ngepost Lah lagi iya, akhir-akhir ini doang. Iya, akhir-akhir ini kan ngepost lagi. Langsung lanjut aja yang narasumber ketiga kita. Ini abang legend ini, jarang keluar tapi sekali keluar langsung menggebrak. Siapakah itu? Silahkan Bang. Gue Juki, admin IG di Reds Indo. Gue admin baru, jadi salam kenal teman-teman Adders 3. Inisialnya apa Bang? Inisialnya ZU kalau di line. Benar. Gue belum memperkenalkan diri ya. Tadi memperkenalkan narasumbernya dulu. Gue admin IND di line. Gue emang jarang keluar, maksudnya jarang ngepost gitu. Tapi kalau misalkan live post, gue kadang gantian sama admin V. Terus gue juga kerja di balik layar juga lah. Gue translation gitu. Anjir, translation. Ngeri Bukan translation, translator. Gue translator. Iya, translator. Ngeri ya ininya titelnya. Iya, lumayan lah. Ngeri. Iya. Jabatannya ngeri banget. Ya, gitulah. Oke, jadi gue sebagai moderator pada episode ketiga ini, beberapa hari sebelum podcast ini dirilis, ada peringatan pertandingan paling heroik di abad ke-21. Anjas. Apa tuh? Keren. Ya itu, ya apalagi sih kejadian di Istanbul itu loh, pada tahu kan ya pasti ya. Gila emang. Ya itu, jadi inti perbincangan pada hari ini adalah The Miracle of Istanbul in 2005. Wah, gila. Ya, apa nih yang bakal dibahas dari 2005? Sedap. 2005 itu Apa aja nih? apa aja lah, banyak lah. Jadi 2005 ya kita ngebahas dulu nih pertandingan di babak sebelum ke final UCL tuh kita dapat apa aja ya? Penyisian berarti ya. Dari grup berarti ya. Dari grup Dari grup tuh. Bagaimana narasumber? Dari siapa nih? Siapa dulu nih? Silakan. Mau siapa? Boleh siapa aja, silahkan. Oke. Mungkin dari gua dulu kali ya, gua bahas sedikit dulu. Boleh. Boleh. Jadi kalau dari pandangan gua nih, sebenarnya di fase grup itu Liverpool sebenarnya nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Karena kalau misalnya dilihat dari statistik dan juga klasemen akhir grup, sebenarnya kita poin tuh sama Olympiakos 10 poin. Cuma yang bikin kita lolos adalah selisih dari golnya itu sendiri. Kita unggul selisih gol. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak dinaungi dengan keberuntungan sedikit aja, mungkin kita udah nggak akan lolos dan mungkin Istanbul 2005 tuh nggak akan terjadi. Iya benar. Beda jauh banget sama Benar. AC Milan di fase grup jauh sih. Dia tampil stabil lah. Meskipun satu grup sama Barcelona juga waktu itu. Jadi juara grup malah dia di grupnya kan? Juara grup AC Milan. Ngalahin Barcelona dia. Ngalahin Barcelona, Dan juga sebenarnya kalau Liverpool kan sebenarnya ini ya apa namanya? Kalau dilihat dari skuad pun kalau misalnya dibandingin dengan AC Milan ya, jauh sih sebenarnya. Kalau AC Milan kan di skuadnya waktu itu ada Andrea Pirlo, Gattuso, Kaká, Rui Costa, Seedorf, Shevchenko, Crespo, Inzaghi. Oh, pokoknya isinya bintang semua. Banyak lah nama-nama. Kipernya Dida pun legend semua. Bintang parah dah pokoknya. Legend semua itu. Kalau dari Liverpool kacau. sendiri itu gimana pemainnya? Kalau dari Liverpool sendiri ya, sebenarnya di musim itu pun kalau gue sebut bagus, nggak bagus banget sebenarnya. Sebenarnya di Liga juga kita nggak terlalu tampil nggak stabil lah. Kita finish terakhir pun peringkat 5. FA Cup aja cuma sampai babak ketiga. Kita paling bagus tuh ya di UCL ini sama di Piala Liga.
Piala Liga kita lolos sampai ke babak final, tapi ya kalah sama apa ya? Kalau nggak salah sama Chelsea gitu, kalau nggak salah. Kalau gue lihat sendiri nih dari skuad Liverpool itu tuh, iya bener sih, nggak sekuat skuad AC Milan. Buktinya kan itu Jauh ya, sih. di group stage kita wah struggling banget. Nah itu poinnya udah Ya, tipis mepet. banget. Mepet Ya. banget. Kayak gue rasa tuh kalau kita balik lagi ke tahun 2005 itu tuh mungkin bisa dirasa kalau skuad Liverpool tuh kayak mediocre gitu karena orang-orangnya tuh Ya. jarang-jarang yang apa ya, orang tuh mungkin ngerasanya pada tahun itu tuh kayak kurang terkenal gitu orang-orangnya. Gimana nih menurut kalian? Dari gua nih ya. Kalau Gimana? dari gua sendiri, iya sih emang bener ya. Kalau mau ngebandingin skuad Liverpool 2005 sama skuad AC Milan 2005 itu jomplang banget sih. Nama-nama yang terkenal dari Liverpool itu cuma dikit, paling kayak Gerrard pun itu juga baru naik. Gerrard, Masih botak. Gerrard, Hyypiä, iya Tahun pertama jadi kapten kalau nggak salah. Terus abis Hyypiä ada Carragher, terus ada Haman. Tapi Haman juga kan udah pemain agak tua nih. Dia kan masuk ke skuad yang kita juara UL 2001 juga tuh. Sisa-sisa dari itu ya Benar-benar. pemain kita pemain baru semua gitu, namanya ya terkenal enggak terkenal juga enggak. Jadi di tengah-tengah gitu loh, stagnan gitu loh. Nah, sedangkan kalau Iya, dibanding sama Milan, ya bener kata Isal tadi, jomplang banget. Milan 2003 itu mereka kan juara UCL tuh. Nah, skuadnya itu Iya. masih cukup banyak tuh di Juve. 2005. Jadi wajar lah kalau orang berekspektasi Milan tuh pasti ngebabat Liverpool di final UCL 2005. Toh hampir setengah pemain skuad AC Milan itu para pemain yang juara pada final UCL 2003. Jadi ya wajar sih kalau kita disebut underdog atau diremehkan gitu sih. Terus Iya, struggle bener. Bahkan kalau misalnya dilihat secara squad line up yang diturunin waktu final 2005 pun itu isinya pemain legenda semua sih. Kalau di AC Milan ya. Nesta, Jebstam, Cafu, Dida, Pirlo, Gattuso, Sidor, Kakak. Wah, udah pemain yang udah punya nama lah di dunia sepak bola tuh. Iya benar, legenda-legenda di setiap negaranya gitu loh. Jadi Kakak siapa anjir sih itu yang lagi prime time ya. 90% pasti pada tahu pemain-pemain Milan yang diturunin di starting line up tersebut. Pasti tahu. Orang-orang pasti kayak nggak apal orang-orang siapa aja yang ada di skuad Liverpool pada saat itu. Bener. Nama-nama kayak siapa ya yang nggak terkenal? Semisar tuh. Bukan nggak terkenal, tapi terkenal tapi nggak terkenal pemain di AC Milan. Jarang orang itu. Ya. Kayak ya itu contohnya kayak Semisar gitu. Terus siapa lagi ya yang nggak terkenal ya? Jimmy Traore. Jimmy Traore kan orang-orang kan sering salah. Kan Traore kan nama Traore banyak banget tuh. Nah itu orang-orang sering ketuker-tuker. Terus ya itulah makanya kayak kita tuh gue juga dulu mikirnya nih Liverpool 2005 kayaknya skuadnya gini-gini doang, tapi kok bisa menang ya? Gue bingung gitu. Apalagi setelah kita drawing, kita ketemunya siapa? Juventus. Enggak, kita ketemu Leverkusen kalau di 16 besar. Iya. Oh enggak, Leverkusen 16 besar. Juve baru di 8 besar. Dulu, habis itu. Oh iya Leverkusen. Oh iya benar, habis Leverkusen baru Juve. Iya ya. Ya, baru Juve. Nah itu. Ya lawan Chelsea. Habis itu semifinalnya lawan Chelsea deh. Lawan Chelsea dan itu kayak waduh, first leg dia seri 0-0. Terus leg kedua baru second leg-nya. Wah, untung gol. Iya, second leg-nya baru kita menang 1-0. Benar. Iya, lucu. Garcia ya. Lucu Garcia pada zamannya emang wah gila gacor parah. Coba dia nggak cedera ya Pak ya. Kayak legend dia. Oke. Wah itu sih emang sih. Nah itu perjalanan kita ke UCL tuh kayak jadi juara UCL tuh. Iya, struggle banget waktu 2005 ya. Apalagi itu kita bisa lihat lah skuad Liga Italia, yang tim-tim dari Liga Italia tuh udah kayak wah OP banget lah ibaratnya. Kalau dilihat-lihat lah dulu Liverpool tuh nggak ada yang namanya kans juara. Bener. Kalian sependapat gak? Iya kan? Betul. Nah itu, dari situ gue bingung lagi nih, kok bisa ada comeback Istanbul? Padahal kita 3-0 loh. 3-0 kita babak pertama. Yang kalau secara kita ngawang-ngawang gitu ya, kalau misalnya ngelihat 3-0 di babak pertama, wah udah berat banget gitu di babak kedua dengan melihat skuad Milan yang kayak ya isinya bintang semua tuh udah kayak nggak mungkin aja, mustahil aja gitu untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut gitu. Betul. Nah itu sih kita juga bisa nih
ngebandingin skuad Milan sama skuad Liverpool pada saat itu. Kayak ya 3-0. Kondisi sekarang 3-0. Kita lihat skuad di Milan, astaga kayak gitu semua. Kita yang kalau gue pribadi, kalau gue dari gue sendiri, kalau gue memposisikan diri sebagai pemain Liverpool tuh kayak udah, wah ya udahlah, salam, gue balik rumah aja. Abis ini gue, ya Allah kagak mau main lagi gue. Sumpah udah down kan? Ya. Itu gue pasti merasa gitu sih waktu itu kayak. Udah selesai lah ya. Rage quit. Ajaibnya ini mental pemain Liverpool itu wah gila sih. Benar-benar juara banget dah. Nah itu gue dengar gue pernah lihat cerita ada strategi Rafa Benitez waktu ini halftime. Pada tahu nggak? Kau nggak? Gimana? Nah, ini menarik nih. Kalau di halftime itu kan Liverpool ketinggalan 3-0 ya posisinya ya. Benar nggak? Nah, di Benitez. Benitez. Siapa sih pelatih kita tuh? Oh, Rafa Benitez. Rafa Benitez itu kan sebagai pelatih baru di Liverpool pada tahun itu dia sulit kan pasti untuk ngomong bahasa Inggris. Nah, gue dengar nih ya, dia minta mencari kata-kata bahasa Inggris yang tepat gitu untuk memotivasi teman-teman skuad Liverpool di 2005 waktu itu. Biar mentalnya naik gitu. Terus iya, biar nggak naik gitu, dan ya emang pasti terbata-bata sih. Bayangin aja orang Spanyol ya, asli Spanyol, ngelatih Valencia, terus tahun itu pindah ke Liverpool, belajar bahasa Inggris kan nggak sebentar. Terus kalau dari formasinya sendiri kan Liverpool awalnya masang 4-2-2, 4-4-2 nggak sih? 4-4-1-1 sih itu. Ya. Oh, 4-4-1-1. Oh iya. Kewell yang di belakang Barros, depannya Barros, tengahnya Alonso Gerrard, kanan kirinya Luis Garcia Rize, belakangnya Finan, Traore, Carragher, Hyypiä sama Dudek. Iya benar. Nah, kalau analisis gue ya, kalau strateginya sendiri itu kalau menurut gue rada kosong di tengah sih, karena kagak ada pemain yang kira-kira bisa ke belakang untuk defense gitu. Karena Alonso sendiri kan dari kecepatannya kurang banget ya menurut gue, dan dua jangkar kita itu kan Alonso dan Gerrard. Sedangkan Gerrard itu saat itu menyerang banget sih. Jadi support itu. Alonso juga sebenarnya CMF kan dia bukan defensif. Nah, di situ kalau menurut gue kesalahan strategi di babak pertama ya itu sih menurut gue dari Alonso Gerrardnya yang kurang bisa untuk defense, apalagi dari tim AC Milan-nya ada Kakak kan. Kalau nusuk yang gila. Apa ya mesin itu. Kayak Subasa lah.